Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diberikan syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jathiyah, Allah ta'ala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat ini, dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18, kemudian kami jadikan untukmu ya Muhammad sebuah syariat, maka ikuti syariat itu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak memiliki ilmu. Maka dari sini kita dapati bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan syariat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam dinul Islam ini. Dan salah satu syariat yang ada di dalam Islam ini yang dibawa oleh Nabi SAW adalah hijrah. Hijrah merupakan salah satu syariat di dalam Islam. Dan itu telah dipraktekkan dan dilaksanakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin pada waktu itu, orang-orang yang mengikuti Nabi dan mengimani Nabi SAW di awal datangnya Islam ketika berada di kota Makkah. Maka di sini kami akan menjelaskan secara bahasa ataupun secara istilah syar'i makna dari hijrah tersebut. Yang pertama, secara bahasa lughatan atau secara etimologi, makna dari hijrah itu sendiri adalah al-hajr. Apa itu al-hajr? Al-hajr yakni didul wasl, lawan dari menyambung. Jadi al-hajr secara bahasa Indonesia bermakna memutus, memutuskan sesuatu, sehingga lawan dari al-hajr adalah al-waslu, menyambung. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ketika beliau mengatakan, la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya, ayyahjur, yakni melakukan al-hajr terhadap saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, secara bahasa ataupun secara lughatan dalam bahasa Arab, makna hijrah itu bisa bermakna memutus, yakni al-hajru gitu al-waslu. Dalam istilah bahasa yang lain ataupun makna yang lainnya secara bahasa, bahwa al-hijrah ini semakna dengan al-muhajarah. Al-muhajarah ini masdar dari hajara yuhajiru muhajaratan, yang bermakna al-intiqal, perpindahan. Yakni al-muhajarah ataupun hijrah itu bermakna intiqal, perpindahan min baladin ila baladin akhar, dari satu negeri kepada negeri yang lainnya, seperti yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya makna hijrah ini adalah taqatu, yakni sebuah pemutusan. Ya, tahajur ataupun taqatu, sebuah pemutusan hubungan, sama seperti makna al-hajr yang pertama kita sebutkan. Namun para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya sebatas memahami makna hijrah ini secara bahasa, kita akan lihat secara istilah syar'i apa yang dimaksud dengan al-hijrah ini. Di dalam beberapa riwayat hadis akan kita temukan istilah hijrah ini ataupun istilah al-muhajir. Maka di sini akan kami jelaskan dan sebagai jenis-jenis hijrah. Di dalam beberapa hadis diantaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Yakni sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin telah melakukan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kota yang sangat dicintai oleh beliau, yakni kota Makkah. Dan isyarat hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kota Mekah menuju Madinah ini sudah beliau dapatkan dari informasi seorang laki-laki
yang menganut agama Nasrani dari kalangan ahlul kitab, di awal-awal beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, yakni Waraqah bin Naufal. Tatkala terjadi guncangan dan kebingungan pada diri Nabi SAW setelah bertemu dengan Jibril alaihi salam, maka pada waktu itu Khadijah radhiyallahu anha mengajak Nabi SAW untuk bertemu Waraqah dan menanyakan kepada beliau apa yang beliau alami. Setelah ketemu dengan Waraqah pada waktu itu, maka Waraqah pun menjelaskan bahwa yang ditemui oleh Nabi SAW di Gua Hira adalah Jibril. Walaupun pada waktu itu Waraqah menggunakan bahasa Ibrani untuk menjelaskan bahwasanya yang ditemui oleh Nabi pada waktu itu adalah Jibril. Waraqah pada waktu itu mengatakan, hadan namus alladzi unzila ila Musa alaihi salam. Yang kau temui itu adalah namus yang pernah diutus juga kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka Waraqah pada waktu itu pun mengatakan, ya laitani fiha jaza'an, ya laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka. Duhai sekiranya pada masa-masa itu aku masih muda, aku masih hidup saat kaummu mengusirmu. Maka terkejut pada waktu itu Nabi SAW sambil mengatakan kepada Waraqah, amukhrijayahum, apakah mereka akan mengusirku nanti, yakni kaumku tersebut? Maka Waraqah mengatakan, na'am, lam ya'ti rajulun qattun bima ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang laki-laki pun sebelummu yang diutus ataupun yang datang seperti yang engkau bawa, yakni membawa risalah, melainkan dia akan dimusuhi dan akan diusir oleh kaumnya. Maka Waraqah pun mengatakan, iyudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzara. Kalau sekiranya hari-hari saat engkau diusir akan aku temui, aku akan bantu, akan tolong engkau dengan pertolongan yang semaksimalnya. Ini kata Waraqah. Ini merupakan isyarat bahwa Nabi SAW akan melakukan hijrah nantinya, dan itu terbukti. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan negeri ataupun kota yang sangat mulia, di mana di sana ada masjid yang termulia, ini Masjidil Haram, yang di dalamnya ada kiblah kaum muslimin, yakni Ka'bah. Nah, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita akan menjelaskan beberapa bentuk hijrah yang disyariatkan ataupun makna hijrah di dalam syariat Islam, bukan hanya sebatas istilah bahasa. Yang pertama, bahwa makna hijrah di sini adalah intiqal, perpindahan dari negeri kufur kepada negeri beriman. Yakni pada waktu itu kaum muslimin, Nabi SAW beserta kaum muslimin tidak mampu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala secara maksimal saat mereka tinggal di kota Mekah. Terjadi penekanan, penindasan, dan hampir-hampir beliau dibunuh oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu turunlah perintah hijrah agar mereka berpindah dari satu negeri, dari satu tempat ke tempat yang lain yang mereka bisa mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrahlah pada waktu itu kaum muslimin bersama Nabi SAW dari Mekah menuju Madinah. Kemudian makna hijrah yang lain para jamaah Allah Subhanahu wa taala adalah perpindahan dari kemaksiatan-kemaksiatan, baik sifat kemaksiatan itu kesyirikan, perkara-perkara bid'ah di dalam Islam, ataukah kemaksiatan secara umum. Kemudian dia berpindah dari perkara yang terlarang itu kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah dari bentuk-bentuk ketaatan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah makna hijrah, baik itu secara bahasa ataupun istilah syar'i yang bisa kami jelaskan secara ringkas, serta isyarat adanya hijrah yang akan dilakukan oleh Nabi SAW. Untuk jenis-jenis hijrah akan kita lanjutkan pada episode berikutnya insyaallah. Demikian akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.